Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dhahabu ilal musalla fi tariqin tawilin masyian bisakinatin. Disunatkan pergi ke tempat sholat itu di jalan yang panjang dengan berjalan kaki dengan tenang. Amaliyah yang langka kita amalkan, yang mana kita mencari jalan jauh, maka berjalan batis. Jadi jalannya jauh, jalannya jalan batis, santai pulang jalannya. Itu sunat. Ya, maliyah yang langka. Pada-padanya ialah mahadangi ayat kedua. Pada hanyar mandi aja, hanyar tak. Warruju'u fi tariqin akhar qasirin, dan disunatkan kembalinya pada jalan yang lain yang pendek. Wa qadza fi kulli ibadatin, seperti demikian pada setiap ibadah sama. Tulak memakai jalan yang jauh, bulik memakai jalan yang parah. Sekolah gitu juga. Tulak cari jalan yang jauh. Waalaikumsalam. Boleh cari jalan yang parak. Ada kita nih, ya Allah, jauh lalu ya lah. Aturan berjalan mencari kendaraan, ya kah? Aturan jalan jauh mencari jalan antas. Kita sudah nafsu. Wa yukrahu adun ilaiha, dimakruhkan berlari ke Jumatan atau ke ibadat. Kasairil ibadati, sebagaimana ibadah-ibadah lain, illa liudhiqi waktin, kecuali karena mepet waktunya. Fayajibu idza lam yudrikha illa bihi, maka wajib bila tidak sempat kecuali dengan cara lari. Maka wajib berlari bila tidak bisa sempat kecuali dengan cara berlari. Ngebut ya kalau ngebut boleh. Aku dahulu ke sekolahan dari Teluk Selong ke Tanjung Raya Muhammad Ali itu kau aja 8 menit sampai. Cuma tajin itu. Tapi ini kan kalau lagi usia banyak kendaraan ini. Belum lagi sepeda listrik. Berkeliaran. Ngebut ya kan. Ada momennya, kada hari-hari kita harus ngebut. Mepet waktunya ngebut kita. Wa tazayyunan bi ahsani thiyabihi, dan disunnahkan berhias diri dengan sepaling baik pakaiannya. Wa afdalu hal abyadu, paling afdal pakaian adalah yang warna putih. Wa yalil abyadha ma subigha qabla nasjihi, mengiringi akan warna putih warna yang dicelup sebelum ditenun, diwantek ya kita ya kah, diwantek sebelum diolah. Qala syekhuna wa yukrahu ma subigha ba'dahu walau bighairil humrati, kata guru kami, dimakruhkan pakaian yang diwantek sesudah diolah walaupun dengan selain merah. Intaha. Tahu ya diwantek lah, dipewarna bedudi, dikasih warna bedudi. Jadi yang boleh itu, yang kada makruh itu berwarna beduhulu. Kada yang kita tak mau olah-olah warnanya. Dan makruh yang bergambar, ya kah? Karena itu mengganggu kehusuan orang yang melihat itu gambar, walaupun gambarnya bukan gambar hewan, gambar pepohonan, kan bukan makhluk hidup nih, tetap makruh karena mengganggu fokus konsentrasi orang. Ya, makanya sajadah tuh ya kanya kawat tuh putih ya kah? Sajadah kan gambarnya masjid tuh, nah lapisi pakai kain putih, itu yang bagusnya. Cara-cara kita mencari khusyuk, ya macam-macam. Mencari khusyuk itu cara-caranya, di antaranya itu
jangan banyak lihat yang merangsang otak kita berpikir. Wa yahrumut tazayyunu bil harir, haram berhias diri dengan sutra, walau qazzan, walaupun sutranya qaz. Ini qaz ini tipe daripada sutra juga. Jadi sutra itu bervariasi-variasi, ya kan? Kalau kita cari di kamus ya makna qaz itu ya sutra juga. Cuma bendanya cuma pakalah dalam bahasa Arab, kain mewah ya, kalau kain mewah itu sutra. Wa huwa naw'un minhu kamidul launi. Nah, jadi qaz ini satu varian daripada sutra kamidul launi yang agak pucat warnanya. Wa ma aktsarahu waznan la zuhuran minal hariri. Begitupun yang lebih banyak beratnya. Umpama sutra ini bercampur lawan yang bukan sutra dalam satu pakaian. Bercampur, nah ya kan. Tapi kalau kita tanya lawan penjahitnya, banyakan sutranya juga bang ya. Nah itu haram. Berarti kalau sutranya sedikit, ada haram. Umpama jadi variasi-variasinya aja ya kan, bordirannya aja, itu kada haram. La zuhuran minal hariri, la zuhuran minal harir, tidak lebih dominan nampaknya daripada sutra. Lama aqalluhu minhu, dan tidak juga yang lebih sedikit beratnya. Wala mastawa fihil amrani, dan tidak juga yang setara pada itu kain dua hal ini, sutra dan tidak sutra. Walau syakka fil aqtari fal aslu al hillu alal aujah. Jikalau seorang ragu pada yang lebih banyak, maka hukum asal adalah halal atas pendapat yang paling kuatnya. Halal lah. Titik. Bismillah, parun pulang lah. Parun. Nah, parun di sini berkenaan tentang gambaran-gambaran yang dikecualikan, ya kan? Yang pengecualian. Apa itu? Yahillul hariru liqitalin in lam yajid ghayrahu. Halal sutra untuk berperang jika dia tidak menemukan selainnya. Awalam yakum maqamahu fi daf'i silah, atau tidak ada yang menempati tempat sutra pada mengelak senjata. Umpama sutra ini bagus anunya nih, lambaian kainnya umpama nih mengecoh pergerakan saat bertarung dengan musuh. Lambaian kainnya mantap, kayak mengelabui. Nah, lalu kain lain kalau ditanding dengan sutra, bagusan kualitas sutra dari segi ayunan kain bisa mengelabui musuh ya, mengelak senjata. Nah, itu karena boleh memakai sutra. Ini berguna bang ya kah? Berguna. Wasahahu fil kifayati qaula jam'in. Mensahihkan di dalam kitab Al-Kifayah akan perkataan sekelompok ulama yang mengatakan yajuzul quba wa ghairuhu mimma yasihhu lil qital. Boleh varian qoba. Sama aja nih anu jola variannya juga nih. Varian apa tadi? Varian sutra ya. Dan lainnya daripada yang sah untuk dibawa perang. Wa in wajada ghayrahu, meskipun dia mendapatkan selain itu.
alasan kebolehan ini irhaban lil kufar. Ini maf'ul ajlih ya dalam nahwu, karena menakut-nakuti atau menggentarkan orang kafir. Orang kafir jadinya apa? Jadinya gentarnya. Mana lagi tadi ya? Katahliyati sayfi bi fiddatin, sebagaimana menghiasi pedang dengan perak. Hukumnya apa? Boleh. Wali hajatin, dan juga boleh memakai sutra karena perlu. Ini bukan perang padahal nih, tapi perlu. Kenapa jadi perlu benar? Kajarobin, seperti gatalan. In adahu ghairuhu, jika mengganggu dia oleh selain daripada sutra. Selain daripada sutra kada nyaman. Au kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi, atau padanya apa tadi? Padanya sutra ada manfaat yang tidak ditemukan di selain sutra. Kurang gatalan. Contoh lain, kenapa jadi boleh pakai sutra? Wa qamlin lam yandafi' bi ghairihi, dan seperti kutu yang tidak tertolak kutu itu dengan selain daripada sutra. Ya kah, kutu itu kan das kepala, berarti gasan sulungko ya apa nih, lilitan serban. Munnya banu ya, munnya lain daripada sutra bisa bekutuan kepala, dipakai sutra, mesti pakai sutra. Titik telah. Walim muraatin, dan boleh itu sutra bagi perempuan. Nah, babinian boleh. Walau bibtirashin, walaupun dengan dibuat hamparan. Hamparan itu diulah tetilaman, boleh. Diulah alas. Lalahu, tidak boleh bagi laki-laki, bila hailin, tanpa ada penghalat. Jadi laki-laki kada boleh berabah nih mana? Berabah di atas hamparan sutra. Mun hendak jiwa belapik badahulu. Belapik pakai tapih biasa, hanya berabah di atas tapih. Nah, itu boleh. Wa yahillu minhu hatta lirrajuli khaitu subhati. Halal daripadanya sutra sampai bagi lelaki khaitus subhah, benang apa? Benang tasbih tapi daripada sutra. Wazirul jaibi, apa mana zir itu ya? Jaib itu kan saku nih. Kancingnya lah, kancing saku yang dibuat daripada benang sutra. Waqisul mushafi wad darahim, kantong Al-Quran atau dompet Quran, dan juga kantong duit atau kadut, orang menyambatnya bahari kan kadut. Tahu ya kadut tak? Yang besisit. Besisit yang kayak kantong helm lah. Kadut ngaranna itu besisit tuh. Bahari kan dapang dompet, bahari kadut ya kah? Nah, bahasa lainnya ya engken. Kalau ada istilah engken 12. Nah, apa engken 12 artinya? Engken itu kan kantong duit disisit, dijarab 12 kali. Nah, artinya keapikan ya. Orang bahari bersambatan engken ini ya, engken jarak 12 ya kah? Kadut. Boleh ya kah? Wagitaul imamah,
tutup surban. Wa alamur rumhi, dan rumbai atau bendera tombak. Ya, rumbai tombak kayak ngarana lah. Bendera tombak, alamur rumhi, bendera tombak. Lasyurrabatul lati birasi subha. Tidak boleh rumbai yang di kepala tasbih. Boleh ya lah. Jadi tali tasbih tadi boleh ya lah. Rumbai kepala tasbih kada boleh. Nah, perlu dibedakan juga tak. Wa yajibu li rajulin lubsuhu, wajib bagi lelaki mengenakan sutra haitsu lam yajid satirul aurati ghairahu, sekiranya tidak mendapati penutup aurat selain sutra. Hatta fil khalwati, sampai di saat sendirian pun wajib menutup aurat. Kalau di dalam kamar sorongan yang ada cawat sutra aja lagi, pakai itu cawat sutra, ya lah. Karena walaupun sorongan kita tetap nutup aurat. Syariat ngarannya itu Tuhan melihat kita berpakaian liput atau kita kada berpakaian, Tuhan melihat lawan aurat kita, ya kah? Di dalam kamar, di luar kamar, Tuhan melihat lawan aurat kita. Nah, tapi saat sendirian pun kita disuruh nutup aurat. Cuma aurat itu beberapa tingkatan. Ada aurat tuh aurat sembahyang. Sudah tahu aja kita ya, kalau aurat sembahyang itu dari mana sampai kemana. Ada aurat bebinian itu bila dihadapkan dengan lelakian yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, yaitu auratnya seluruh badan, ya kan? Jadi matanya kelihatan tuh, ya kan? Makanya bebinian yang bercadar itu jangan disambati. Ini mengamalkan pendapat yang mengatakan seluruh badan perempuan itu aurat. Walaupun ada pendapat kedua, sama aja lawan aurat sembahyang ya. Tapi itulah dalam mazhab Syafi'i pendapat pertama, lelakian kalau dihadapkan dengan bebinian auratnya sama, ya seluruh badan. Yang kata siapa lelakian itu auratnya cuma bagian antara pusat dan lintuhut, itu aurat gasan sembahyang, ya kah? Aurat dalam sembahyang. Lelakian dihadapkan dengan perempuan, maka adil agama mengatur. Sebagaimana bebinian kada boleh nampak di depan mata lelakian, lelakian pun sama, jangan nampak anggota badannya di depan mata bebinian. Sama adil. Oh, yang nampak kan otot nih. Nah, ya kah? Sama aja adil, ya kah? Adil, agama itu adil. Ada lagi kalau bebinian atau lelakian dihadapkan pasangan halalnya, seperti bebinian dengan suaminya, lakian lawan istrinya, maka la aurata lahuma, kada ada auratan, ya kah? Kada auratan. Nah, ada juga bebinian itu dihadapkan dengan wanita kafir, sesama wanita tapi yang satu kafir, yang satu muslimah. Nah, maka boleh karena tuh tangan-tangan kayak gini nampak kegawiannya lah. Oh, dia nampak kegawian. Ada juga aurat bebinian itu dihadapkan dengan laki-laki yang mahram seperti abahnya, dingsanaknya, maka auratnya bukan lagi seluruh badan, tetapi antara pusat lawan lintuhut. Ya kah? Jadi makanya di rumah tuh bebinian kelihatan rambut oleh ading kada apa-apa, kelihatan rambut oleh abah kada apa-apa. Susu bang bro, kada apa-apa. Tapi kada mungkin juga tampai. Tapi bicara hukum ya kah? Nah, kalau hukum ya kah? Tapi kada mungkin juga. Anak jadi orang Papua, kenapa ya kamu? Orang Papua kan gelantungan aja jadinya.
Indonesia ini di waktu di zaman jahiliyah, waktu Islam kada menyebar, agak jorok ya kan. Terutama waktu bangsa Portugis masuk ke Pulau Bali. Bali itu bukan tempat hiburan zaman bahari, sekedar pulau ya kan, pedesaan. Jijiknya melihat napa gantung-gantungan. Nang kaya lelakian kada sing bajuan, bahuma babinian pun gitu juga. Bahuma kada sing bajuan. Lalu jijiknya, lalu nyebi inisiatif bulah memperkenalkan produk yang bernama kutang. Merigatnya iyalah orang barat punya melihat jijik. Ya. Budaya orang kafir di Bali itu. Kemudian tadi wa yajuzu lubsu saubil masbuq, boleh mengenakan pakaian yang dikasih warna bi ayyi launin kana, dengan warna apa saja. Illal muza'far, kecuali bahannya muza'far. Mencari di Google lah apa itu muza'far. Itu pewarna yang daerah wadah kita jarang pun ada. Itu jenis warna ya, jenis pewarna yang haram kita pakai bila pakaian kita memakai jenis warna muza'far ini. Model kayak bahan tanaman-tanamannya, dari tanaman. Tapi tentu bukan daripada buah kecubung ya kalau. Walau bil mutanajis, dan boleh mengenakan pakaian yang bernajis. Boleh kah? Boleh. Pakaian yang sudah kotor, kecipratan darah, kejatuhan kotoran cicak, pakai bolehkah? Boleh. Asal fi ghairi nahwi shalah, di selain seumpama sembahyang. Di luar sembahyang silahkan pakai enak bagagawian ya kabetilasan neh. Ada apa-apa. Hai itu ini syaratnya la rutubata. Asalkan jangan basah. Baik pakaiannya yang basah atau awak kita yang memakai yang basah. Kenapa? Jadi jangan basah, karena dengan basah itu najis itu malah menjangkit, pindah-pindah. Nah coba nih, ini kok pakaian kering, awak kita yang basah, bebaju kita yang tadi baju kering yang bernajis, akhirnya berpindah kada yang najis tadi, berpindah gara-gara basah tadi, berpindah ke awak. Nah, sama tak pakaiannya yang basah, awak kita yang kering sama aja. Namunnya sama-sama kering kada apa-apa, karena dengan sama-sama kering kada apa-apa. Tahi cacak yang ketek-ketek gitu ya kalau lebih kering ada apa-apa, cuma karena kada sanggup jamu kada dibasuh aja ya kah. Cuma kada dibasuh kada apa-apa. Apa tuh di dalam matan Zubat? Yakfi kajar yulma 'alal hukmiyah wa antuzal al-'ainu min 'ainiyah. Kalau najis itu hukmiyah, maka kita menghilangkannya supaya ini kada najis lagi, ya siramlah sekali pakai banyu sekali barang. Tapi kalaunya hukumnya hukumnya kalaunya ainiyah ada bendanya ya hilangkan itu benda, ketek truk ya kan? Sudah, selama umpama kotoran cacak sudah karing dari atas jatuh ke lantai, tinggal disapu, kada perlu disiram pakai banyu karena sama-sama karing. Nah lain basah lagi ceritanya. Basah itu kan kita harus menghilangkan sifat-sifatnya. Walau tadi sudah lajil damaitatin, lajil dimaitatin ngolalah bila daruratin, tidak boleh mengenakan kulit bangkai tanpa ada darurat. Kaptirashi jildi sabu'in ka asadin, seperti menjadikan hamparan kulit hewan buas seperti singa.
Walahu it'amu maitatin linahwi tairin la kafirin. Boleh bagi seseorang ngasih makan bangkai kepada hewan seumpama burung. Ini barang nih mati sudah, umpama ulat kah, ya kala samut kah, kan makhluk hidup asalnya, tapi mati. Kita bariakan ke binatang yang masih hidup, bolehkah? Boleh. Ya kala lipas kah, tapi sudah mati. Napa gerang termasuk maitah? Arti maitah dalam syariat itu kan binatang yang matinya itu kada disumbalih, ya kah? Yang kada disumbalih itu dihukum bangkai. Umpama ada ayam kah, matinya mati mudar, matinya kita bariakan ke buaya atau kita bariakan ke binatang lain yang masih hidup, ya boleh aja. Tapi la kafirin, tidak boleh kepada orang kafir. Jadi orang kafir pun walau inya kada pakai hukumnya kala, kita pun jangan juga keterlaluan. Orang kafir itu bebarangainya makannya babi jadi makannya aja najis mughalladhah. Kada juga kita keji lawan inya dengan ngasih makan makanan yang dihukumkan bangkai menurut agama kita. Umpama nih ada orang kafir datang, ada ayam kita mati dalam kurungan, kita haraguai nih. Orang kafir itu kada pakai hukum juga ya, orang kafir kada pakai hukum, tapi kitanya yang pakai hukum. Jangan dikasih makan ayam yang sudah mati. Wa mutanajjisin lidabatin, dan mengasih yang bernajis kepada binatang. Boleh ya mengasih sesuatu yang bernajis kepada binatang. Ulun kada yang bernajis lagi guru ya. Ulun najisnya ulun bariakannya. Ini mana di jamban? Ngop-ngop. Wa yahillu ma karahati isti'malul ajfir rasi wal lihyah. Halal disertai makruh menggunakan aj. Aj ini maknanya bisa mahkota, bisa topi, bisa juga yang di wadah janggut. Kayak Fir'aun tuh ya Allah. Yang janggutnya dikasih wadah. Nah, jadi aj itu maknanya dua ya kah? Bisa topi, bisa juga gasan wadah janggut. Kalau topi biasanya mereka membuatnya daripada cangkang kura-kura atau ya kura-kura ya lah, bidawang ya kan gitu ya lah. Diambilnya cangkangnya, diulahnya semacam topi. Bolehkah? Boleh ya lah. Apalagi buka kayak ada orang lewat. Apalagi apa nih, gasan janggut. Nah, biasanya diulah daripada gading gajah. Ya kalau gading atau tanduk yang dihiga hidung, dihiga belalainya tuh. Gading lo ngarannya tuh. Nah, itu biasanya diulahnya. Kan lubang di tengah-tengahnya itu karena diulahnya gasan wadah janggut. Pun handak juga ya kalau. Boleh kata deh. Syaratnya sama, haitsula rutubata, asalkan tidak basah. Wa israjun limutanajjisin, boleh menerangi dengan yang bernajis. Membuat penerangan tapi bahan bakarnya ya sesuatu yang bernajis, umpama minyaknya kah yang sudah bernajis, atau kayunya kah kayu yang bernajis. Kalau pelitaan ini biasanya ya minyak ya, kalau minyaknya umpama bernajis, bolehkah? Boleh. Tapi gure ada asap-asapnya tuh. Apa hukum asapnya itu? Nah, tapi ada kecualinya, kenalah kita baca dulu. Bi ghairi mughallazin, najis yang bukan mughallazah. Illa fi masjid, kecuali di masjid. Nah, ya kah?
Karena masjid itu mulia. Jadi jangan membuat penerangan, pelita, obor yang bahan bakarnya itu sesuatu yang bernajis. Karena dari api menghasilkan asap, yalah, asap ngaran pelitaan itu asapnya latat. Nah, karena latatnya itu dianggap mengotori najisnya itu. Maka tadi bahan bakarnya najis ya. Wa in qalla dukhunuhu, meskipun sedikit asapnya, khilafan li jam'in, bersalahan bagi sekelompok ulama. Wa tasmidu ardin binajisin, dan pemupukan tanah dengan najis. Nah, tanah tuh dikasih pupuk. Gasan anu biasanya orang bertani ya lah, orang bata tanaman, tomat, lombok, supaya subur, kasih pupuk. Pupuknya itu dari najis langsung, ya kah? Kotoran manusia, bagus juga. Ada ide sebujur ada ya kah? Pakai popok, inya. Popok di lukupakannya kanunya situ, di bawah di higa-higa akarnya situ. Wah, nutrisinya luar biasa ya. Biasanya kotoran ayam bang lah, kotoran ayam. Mana tadi? Laktina ukalbin, tidak boleh maharagu anjing. Merawat anjing ada boleh. Illa lisaidin, kecuali untuk buruan, berburu. Nah, mencari hewan buruan, anak berburu kelinci, maharagu anjing ya silahkan. Au hibzi malin, atau untuk jaga-jaga harta, jaga rumah, nukar anjing, 10 iku nukar anjing. Kalau guring malam. Suaranya aja. Nah, bolehkah maharagu anjing untuk menjaga harta? Ya boleh. Wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil Ka'bah, dimakruhkan walaupun bagi perempuan menghias selain Ka'bah, kamasyhadi salihin, sebagaimana kubur orang soleh, bighairi haririn, dengan selain sutra. Makruh, karena sampai haram lah. Dikelambui. Nah, ya kalau masang kelambu di kubur orang soleh, apa hukumnya? Makruh, karena sampai haram. Wa yahrumu bihi, haram bila dengan sutra. Bes ya Allah. Nah, ta'ammum ulang. Kemana atupnya ta'ammum nih? Ta'ammum. Mana atupnya ya? Jauhnya lah kurung-kurungnya. Bukurun tazayyunun ya jawabannya ya kan? Tazayyunun tadi ya yang dalam kurung bi ahsani siyabihi, dan ta'ammum. Jauhnya mengenakan surban. Mengenakan surban. Tapi bun ikam jangan gini lah. Kecuali dalam wilayah satu pondok, yang pondoknya itu semua santri bersurban. Nah, jangan apa-apa. Menjadi kampung yang budayanya yang pakai kopiah, kalau surban kiai, kalau kopiah biasa yang bukan kiai. Nah, baiknya santri jangan dulu bersurban kecuali dalam kamar, ya kan? Jadi mana anak pakai sunnah ini, sembahyang dalam kamar aja. Kalau sembahyang di luar, karena ada yang kena tipu. Ya, kira ada hukumnya ya kalau nipu orang dengan surban. Wa ta'ammumun, dan berserban li khabar, dan karena ada hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'at, sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah merahmati, malaikat memintakan ampun atas orang-orang yang berserban pada hari Jumat.
Wa yusannu li sa'iri sholawat, disunatkan bersurban itu bagi sholat-sholat yang lain. Nah, ya jadi mana mengamalkan di sholat yang sorongan dalam kamar gitu. Wa warada fi haditsin dhaifin, datang di dalam hadis yang dhaif, ma yadullu ala afdaliyati kibariha, riwayat yang menunjukkan atas keabdolan ukuran besar surban. Ganal surban lebih ganal pahalanya, tetap ada batasan kebesarannya. Nah iya, orang tuh pakai ijazah surban atau sanad ijazah surban. Masing-masing guru, masing-masing beda puntalannya. Ya kah? Beda puntalannya. Kalau ya Yaman kan bertangga-tangga tuh. Oh, ya kan kayak Habib Umar tuh, bertangga-tangga. Tapi lain-lain guru. Kalaunya guru kita sekumpul kandel kalau litannya, nah, ada gurunya, masing-masing ada gurunya, ada sanatnya, kada boleh keganalan. Dan harus bersanat haruskah? Yang penting jangan melanggar, dan yang penting jangan nipu, yang penting jangan melanggar batasan dan jangan nipu. Kalau dibuat untuk nipu haram. Aku ada mendengar ya kah, rekaman pembacaan jadi ada Syekh Zakaria Al-Ansari, itu pengarang kitab Fathul Wahhab, luar biasa kitabnya itu, ganal tuh. Sidin tuh hampir saban malam mimpi Rasulullah, rutin mimpi Rasulullah. Sekalinya kada bermimpi lagi. Kada salah saya Zakaria kah atau yang lain kalah, memang gitu riwayatnya. Nah lalu kada bermimpi kan gelisah nih. Suatu saat mimpi lagi, ditagur, kenapa jadi kada lagi Nabi datang nih? Jar Nabi, surban ikam keganalan. Surban ikam keganalan. Wayam bagi dobtu tuliha wa ardiha, patut mengukur. Nah ya lah ada ukurannya kalau tah, panjang dan lebarnya, bima yaliqu bila bisiha, dengan ukuran yang pantas bagi pemakainya. Adatan fi zamanihi wa makanihi, secara adat di masanya dan di tempat dia menetap. Nah ya kah? Ada kita ini ya kalau yang bersurban tuh ya tuan guru ya kah. Kalau nya Hadramaut hampir berataan bersurban. Cuma karena kiai atau ulamanya pasti berbeda. Ada lagi tadi tuh, Pain zadana, jika dia menambah padanya, ala dalika, adat yang demikian itu, kuriha, dimakruhkan. Wa tankharimu muru'atu faqihin bilubsi imamatin suqiyin, terkoyak marwah seorang faqih dengan mengenakan surban pasaran, la taliqu bihi, yang tidak pantas untuk dirinya. Wa aksuhu, dan sebaliknya pun yang bukan faqih jangan memakai surbannya orang faqih. Nah, nanti itu maksudnya orang ulama memakai pakaiannya ulama, yang bukan ulama memakai pakaian untuk yang bukan ulama. Nah, gitu. Karena itulah sudah anunya, ketentuannya, aturannya itu sudah nanti itu. Jangan dibalik-balik ya lah. Qala al-Hafiz, lam yataharra syai'un fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha, tidak terjelaskan sesuatu tentang panjang surban Nabi dan lebarnya.
Qala Syekhon, kata Ibnu Hajar di Imam Ramli, man ta'ammama falahu fi'lul adbah wa tarkuha. Siapa yang bersurban boleh memperbuat atau boleh membuat buntut atau ekor atau ujung surban dan meninggalkannya. Bebuntut surban tuh nih. Wala karohata fi wahidin minhuma, tidak ada kemakruhan di salah satu dari keduanya. Zadan Nawawi, menambah Imam Nawawi, li'annahu lam yasihha fin nahyi an tarkil albati syai'un, karena tidak sahih riwayat pada larangan dari meninggalkan itu buntut surban suatu pun dalil. Intaha, habis. Lakin qad warada fil azbati ahaditsu sahihatun wa hasanatun, tetapi sungguh datang berkenaan tentang buntut surban, ujung surban, beberapa hadis yang sahih dan hasan. Wa qad sarrahu, sungguhnya mereka menjelaskan bi anna aslaha sunnatun, bahwasanya muasal membuat buntut itu sunnah. Qala syekhuna, kata guru kami, wa irsaluha bainal katifaini afdalu minhu al-aymani, mengulurkan ekor ujung surban antara dua belikat lebih afdol daripada mengulur ke sebelah kanan. Wala asla fi ikhtiyari irsaliha al-aysari, tidak ada dalil pada diutamakan mengulur ke sebelah kiri. Jadi mun hendak kanan, tengah gitu aja, lagi ke kiri jangan. Wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi' wa aktsaruhu dira'. Paling sedikit ukuran yang datang pada panjangnya itu ujung adalah 4 jari. Wa aktsaruhu dira', paling banyaknya adalah sehasta, 45 cm nih. Karena lagi panjang badan itu. Qala Ibnul Hajj Al-Maliki, alaika an tata'ammama qa'iman wa tasarwala qa'idan. Kata Ibnul Hajj Al-Maliki, lazimilah berserban dalam keadaan berdiri dan berselawar bercelana dalam keadaan baduduk. Tuntunan kita berpakaian. Qala fil majmu', kata Imam Nawawi dalam majmu'nya, wa yukrahu ayyam fi na'lin wahidah, dimakruhkan berjalan di sandal yang satu, maksudnya sebelah sandal. Nah, sandal ini pagat sebelah, lalu hendak malar sebelahnya lagi, kada sing sandalan lagi yang sebelahnya itu makruh. Jadi mun yang pagat sebuting kedusah dipakai keduanya, mun hendak baiki. Walubsuha qa'iman, dan dimakruhkan mengenakan sandal itu dalam keadaan berdiri. Hampir beratan kita nggawi ya lah. Pakai sandal berdiri. Allah. Wa ta'liqu jarasin fiha, dimakruhkan menggantungi lonceng di sandal. Nah, jangan lagi padileh belonceng-lonceng di sandal. Daur ya lah, berbunyi-bunyi. Itu kekanakan hanya bisa berjalan. Waliman qa'ada fi makanin an yufariqahu qabla ayyadhkurullaha ta'ala fihi, dimakruhkan bagi orang yang duduk di suatu tempat meninggalkan tempat sebelum menyebut nama Allah Ta'ala di situ. Jadi mun kita duduk di sini hendak berdiri, ya ucaplah bismillah sekurang-kurang atau Allah, ya kah? Ciri kita meninggali bekas tempat ini kita zikiri. Duduk di manakah? Pas kita hendak beranjak pergi, zikirakan dulu sekali barang Allah, iya kah? Jadi karena itu jadi saksi tempat itu tempat yang pernah kita berzikir. Di manakah ya kah? Di menghadangin taksi kah? Duduk di manakah? Pas kita hendak meninggalkan tempat itu, ya zikirakan ya lagi sekali Allah ya kita. Jadi saksi kan ini. Wa tatayyubun, nah atop ulang ke atas tadilah kepada yang di atasnya tadi. Dan sunat berwangi-wangi. Li ghairi shaimin, bagi yang tidak puasa. Alal aujah, atas pendapat yang paling kuat. Lima fil khabaris sahih, karena hadis yang di dalam khabar sahih, karena dalil atau riwayat yang di dalam hadis sahih. Innal jam'a bainal ghusli wa lubsil ahsani wa tatayyubi wal insati wa tarkit takhatti yukaffiru ma bainal jumu'ataini. Sesungguhnya menggabung antara mandi, mengenakan yang terbaik, berwangi-wangi, lalu berdiam
Berdiam itu artinya berdiam lidah dan meninggalkan melangkah-langkah, melangkahi, melingkau-lingkau, limpas itu menghapus dosa antara dua Jumatan. Wa tatayyubu bil miski afdalu, berwangi-wangi dengan misik itu paling afdal. Misik ini yang paling larang ya kah? Misik. Ada kalau di minyak harum tuh rajin misik ya. Larang benar segramnya. Semilinya nih. Larang benar. Bisa aja sampai yang 60.000 ya kah? Semilinya aja. Nah, itu paling afdal tuh. Intinya semua harum-haruman itu sunat, tapi carilah yang misik. Tapi yang asli lah, misik asli. Karena misik asli itu terbuat daripada kijang, darah kijang, kasturi, bukan buah kasturi. Kijang, jenis kijangnya itu namanya kijang kasturi. Makanya kan kita belajar bahari minyak harum kasturi, ya kah? Maksudnya minyak harum yang berasal daripada kijang kasturi. Itu langka banget kijangnya tuh lah. Bah ngalih banget cari kijangnya itu. Makanya larang. Apa nyakanya diambil orang tuh? Darahnya aja kah yang disedot orang atau apanya kah? Tapi jadi jadi gasan haruman. Mulai bahari tuh ilmunya sudah di mana kayaknya tahu. Wala tusannu sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda syamih. Tidak disunatkan bersolawat atas Nabi ketika mengendus atau mencium, menghingut minyak harum. Bal hasunul istighfar indahu. Tetapi bagus beristighfar ketika mencium minyak harum. Astagfirullah ya bacaannya lah. Jadi bacaan mengendus minyak harum sekalinya astagfirullah. Istighfar. Wa nudiba tazayyunun, disunatkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.